Bagaimana amalan sedekah dari seseorang yang dalam menyerahkan sedekahnya ia juga bilang minta didoakan atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi agar dimudahkan dan diberi jalan keluar oleh Allah. Apakah sedekah yang seperti ini juga terkabul, Ustaz? Insya Allah kalau memang niatnya ikhlas karena Allah juga diterima oleh Allah. Dengan catatan barang atau apa yang disedekahkan itu baik, didapat dari hasil yang halal dan thayyib. Kemudian setelah diberikan tidak mengundat-ngundat pemberian. Kemudian sedekahnya bukan karena riya. Tapi kalau dia memberikan sedekahnya, kemudian besok ketemu lagi, aku sudah mbok doakan belum? Kan kemarin sudah tak beri. Nah, ini tidak diterima. Kenapa? Karena dia mengundat-ngundat, menyebut-nyebut pemberian. Coba diingat ayatnya itu, Al-Baqarah 264. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Famasaluhu kamasali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ini ya, diperhatikan betul artinya, biar sedekah kita diterima oleh Allah. Ada hal-hal yang menghalangi sedekah kita diterima Allah menurut ayat ini. Maka hal-hal yang terlarang itu jangan sampai kita lakukan. Kalau kita lakukan satu saja, sedekah kita tidak akan diterima. Mari. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Nah, ini dulu. Hai orang-orang yang telah mengaku beriman, la tubtilu shadaqatikum. Hai orang-orang yang merasa jiwanya ada iman, jangan kamu batalkan pahala sedekahmu. Dengan apa sedekah itu bisa batal? Bil manni wal adha. Yang pertama dengan mengundat-ngundat sedekah, menyebut-nyebut sedekah, menyebut-nyebut pemberian. Kalau kita memberi, begitu sudah lepas dari hak kita, milkiyah sudah berpindah ke orang lain, maka segera lupakan. Misal, saya memberi seseorang, berarti milkiyah barang ini sudah berpindah kepada orang yang saya beri. Seharusnya segera dilupakan, karena itu sudah bukan menjadi milik kita. Kalau kita ingat-ingat, ketemu orangnya, wah kamu saya mintai tolong saja enggak mau, padahal seminggu yang lalu loh, kamu antara hidup dan mati, tak tulungi. Kamu enggak bisa makan, saya kirim makanan. Kamu enggak punya uang, saya beri uang. Sekarang saya hanya minta tolong, dan ringan permintaan tolong ini, kok kamu enggak mau? Wis nek ngono ra arep tak kei meneh. Ini berarti menyebut-nyebut pemberian. Kalau tidak begitu, napa jenengan boten kemutan? Apa jenengan tidak ingat 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu saat pandemi misalkan,
Jenengan suatu keluarga terkena semua, positif semua. Sing ngurusi sinten? Yang ngurusi jenengan dan keluarga, ngirim makanan, ngirim obat itu siapa kalau bukan saya? Apa panjenengan begitu mudahnya melupakan pemberian saya? Padahal 2 tahun yang lalu. Belum lagi jenengan pun kesupen, sudah lupa 10 tahun yang lalu. Masih ingat ternyata yang memberi. Pernah saya beri uang 1 juta. Wekdal menika panjenengan dioyak-oyak Bang Titil. Jenengan sampai ketakutan di rumah sendiri. Delik terus, ratau weruh srengenge. Ya toh, pergi sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari terbenam, menghindari Bang Titil. Jenengan saya beri 1 juta, saya lunasi semua hutang Bang Titil itu. Lah sekarang saya kesulitan, saya pinjam uang jenengan 200.000 saja nggak diberi. Padahal dulu saya minjamin jenengan, memberi malah itu 1 juta. Nah, saat itulah kita mengungkit seperti itu langsung oleh malaikat, dos pundi Gusti Allah wis coreten kuwi. Pahala sedekah coreten. Langsung coret, ditipek, dibrusak wis ra enek meneh kan. Itu yang pertama. Yang kedua, penghalang sedekah kita diterima wal adha. Kita memberi tapi dengan menyakiti hati penerima. Tahu saudara kita kesulitan, kita membantu, misalkan memberi uang, tapi dengan ucapan yang menyakitkan. Nih kali ini kamu saya bantu. Wong kok mung kaya kere lempoh kan itu. Memberi tapi mengeluarkan kalimat yang menyakitkan. Mongok lumuhe kaya ngono. Wis iki terakhir. Ini kamu saya bantu. Tapi kamu jangan seperti kere lempoh seperti itu. Nah, pemberian yang tidak ada pahalanya. Tidak ada pahala kebaikan di sisi Allah. Ini 2 sebab terhalangnya sedekah diterima oleh Allah. Yang pertama mengungkit-ungkit pemberian. Yang kedua memberi dan menyakiti hati penerima. Kemudian lanjut. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang ketiga, sebab ketiga sedekahnya karena riya. Misalkan jenengan Jumatan, lewat kotak infak di depan jenengan, karena mau masukkan yang warnanya merah, itu pakai dehem-dehem sih. Biar orang lain melihat. Orang lain melihat, dilihat, warna merah kayak kandeli, nganti bolongane ra sedeng. Sehingga jangan masukkan 1 persatu. Dilihat orang lain. Tujuannya, wong sugih, orang kaya. Orang kaya yang dimasukkan warna merah. Terus jenengan melihat yang samping jenengan, dia ditutup-tutupi, wah paling 2.000 kuwi. Makanya ditutupi mau memasukkan. Karena malu dilihat. Apalagi saya. Di samping saya memasukkan warna merah. Kayak kono mung 2.000, 5.000 ya isin mesti ditutupi. Nah ini tujuannya untuk riya. Ya sedekah, infak tapi tidak diterima. Sama atau kita membantu orang lain tapi dicerita-cerita kening dindi. Orang lain tidak tahu. Kesana kemari kita bercerita. Apalagi kalau pagi-pagi itu ibu-ibu baru beli sayur, sedang ngerumpi. Ini ibu-ibu di luar sana, bukan di sini. Di luar sana itu maksudnya bukan di luar gedung ini, jauh di sana ya. Jauh di sana.
Jadi sambil belanja ngerumpi sayur-sayur, Bu jenengan ngertos mboten. Fulanah lho kalau wingi sudah saya bantu. Alhamdulillah Allah ringankan hati saya untuk membantu fulanah. Lenten napa to? Putrane sakit tidak bisa berobat. Alhamdulillah sudah saya bantu. Kemudian ketemu orang lain tidak tanya, diceritake meneh. Biaya rumah sakit putrane fulanah itu saya loh yang nanggung. Karena saya itu ingin kebaikan ini harta dari Allah, harus saya belanjakan di jalan Allah. Maka saya gemar membantu. Ini tujuannya apa? Tujuannya apa? Maka kalau sudah, ya sudah, diam saja. Orang enek pertanyaan, enek jawaban. Kan aneh. Nggak ada pertanyaan tapi ada jawaban. Kayak jawabannya ngendi-ngendi. Setiap ketemu orang diceritani terus. Ini riya. Maka pahalanya tidak akan diterima oleh Allah. Pahala dari sedekah yang karena riya. Terus sebab keempat penghalang sedekah itu infak sedekah, pemberian dari orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini sebab keempat. Banyak orang di luar Islam yang membantu, tetapi dia mengira akan mendapatkan pahala di akhirat nanti, tetapi hanya seperti fata morgana, a'maluhum kassarob. Fata morgana itu orang kalau kehausan, jenengan pas Ramadan siang hari itu di jalan yang panas, terik, di depan seperti ada air. Ketika dekat ternyata nggak ada air. Itulah fata morgana. Orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir mengira bahwa dengan dia memberi, membantu, dia akan dapatkan pahala kebaikan di sisi Allah di akhirat kelak. Sampai di sana dia tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dia di dunia tidak iman pada Allah, tidak iman pada hari akhir. Bagaimana mungkin mengharapkan pahala dari Allah yang tidak dia imani? Kan tidak mungkin. Nah, terus maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Famathaluhu kamathalis safwanin alaihi turab fa'asabahu wabilun fatarakahu saldah la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. 4 orang yang melakukan pelanggaran sedekah tadi, menerjang larangan-larangan terkait dengan sedekah. Dia mengungkit-ungkit, dia menyakiti hati penerima, dia sedekah biar dipuji manusia, dia sedekah tanpa landasan iman dan takwa kepada Allah dan hari akhir. Keempat-empatnya ini seperti batu licin yang diterpa hujan lebat. Di atas batu itu ada debu. Maka Allah membuat gambaran yang bisa kita pahami dengan mudah. Ada batu, kemudian di atas batu itu ada debu, kemudian turun hujan yang sangat lebat. Kira-kira debunya itu masih ada atau tidak? Sudah hilang tanpa bekas, sehingga batu itu kembali menjadi licin, tidak ada debu lagi. Itulah gambarannya. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Mereka tidak mendapatkan apa-apa atas usaha sedekah infak yang telah mereka keluarkan. Hanya gara-gara mengungkit, menyebut-nyebut, hanya gara-gara menyakiti hati penerima, hanya ingin dipuji orang, tanpa landasan iman pada Allah dan hari akhir.
maka semua sedekah, infak, pemberian, bantuan dan lain sebagainya hilang tanpa ada bekasnya sedikit pun di sisi Allah. Seperti batu di atasnya ada debu, terkena hujan lebat, maka debunya menjadi hilang semua, batu itu pada akhirnya licin kembali. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang yang kufur. Ternyata salah satu sifat kekufuran, meski dia masih ngaku sebagai orang Islam, kalau dia sedekah mengungkit-ungkit, itu ternyata disebut oleh Allah sifat kufur. Meski dia tetap Islam, namun dia memberi mengungkit-ungkit, berarti ada sifat kufur, menutup kebenaran. Karena kebenaran dari Allah, memberi jangan diungkit, itu kebenaran dari Allah. Kok dia memberi namun mengungkit, berarti dia menutup kebenaran dari Allah. Orang yang menutup kebenaran dari Allah ini disebut kafir. Meskipun dia masih Islam, namun kalau dia memberi dan mengungkit, berarti di hatinya ada sifat kufur. Dia memberi menyakiti hati penerima, berarti dalam hatinya bersemayam sifat kufur. Dia memberi namun dengan tujuan riya agar dipuji, berarti hatinya ada penyakit, yaitu sifat kufur. Apalagi dia memberi tanpa landasan iman dan takwa. Maka hati-hati Bapak Ibu, ya. Kalau sudah memberi, sudah lupakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi lupakan. Karena itu sudah bukan milik kita. Barang yang sudah kita berikan, uang yang sudah kita berikan, itu sudah bukan milik kita. Maka jangan diingat-ingat. Jangan mengingat sesuatu yang sudah bukan milik kita. Begitu lepas dari milkiyah kita, ya sudah itu milik saudara kita, maka sudah segera lupakan dari ingatan. Karena kalau terus diingat-ingat, potensi besar pahala sedekahnya menjadi lenyap. Bahkan dikatakan oleh Allah, hati kita ada sifat, ada penyakit hati, yaitu sifat kufur itu. Ya, kalau yang dipertanyakan tadi, yang sedekah seperti itu mohon didoakan, ya panjenengan terima kemudian doakan. Apakah sedekahnya diterima tergantung niatnya untuk apa, yang Maha mengetahui Allah. Selama pelanggaran-pelanggaran sebab-sebab terhalangnya sedekah ini tidak dilakukan, insya Allah diterima oleh Allah. Ya, ada lagi.